Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kitab yang kita kaji berjudul Nurul Uyun fi Talkhisi Siratil Aminil Ma'mun, sebuah ringkasan dari kitab berjudul Uyunul Athar fi Fununil Maghazi Wasyama'ili Wassiyar. Versi asli yang lengkap maupun versi ringkasannya ya, jadi versi asli yang lengkap maupun versi ringkasannya sama-sama ditulis dan disusun oleh Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Ibnu Sayyidin Nas, beliau yang meninggal dunia tahun 734 Hijriyah, 700 tahun yang lalu. Kitab ini secara ringkas menjelaskan untuk kita tentang sejarah atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya kita lebih dekat dan bertambah mengenal tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya bertambah cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan semakin bersemangat untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca sampai halaman berapa, Mas Abdullah? Berapa? Oh, itu 32, beda cetakan kita. Nah, 23 atau 32, Mas Abdullah? 32 atau 23? Dan ini rugi loh. 23 jadi 32. Baik. 23. Sampai baris apa kalau di situ? Ya, untuk lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan melanjutkan tentang siapa yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Qala rahimallahu ta'ala Imam Ibnu Sayyidin Nas ridha'uhu sallallahu alaihi wasallam. Ridha itu artinya disusui. Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, siapa saja yang pernah menyusui, ya tentunya ibu kandung beliau, yaitu Aminah bintu Wahab. Ya, Aminah bintu Wahab. Tetapi selain ibunya sendiri, qala Imam Ibnu Sayyidin Nas wa wada'atu alaihi salatu wassalam Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. Ya. Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah, seorang wanita yang berasal dari kabilah Bani Sa'ad. Ya. Beliau termasuk yang pernah menyusui Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita singgung ini, bahwa ada suatu kultur
atau kebiasaan di masyarakat Arab bahwa bayi-bayi ya, itu akan disusukan kepada para ibu ya, para ibu susuan namanya, dan itu sebuah profesi zaman dulu ya, sebuah profesi, artinya dibayar. Selain dibayar, ada ikatan kekeluargaan, tetapi dari jalur persusuan. Nah, tiap-tiap kabilah itu memiliki link atau jaringan sendiri. Nah, orang-orang Quraisy dari Bani Hashim itu mereka punya link ke Bani Sa'ad, dan Nabi Muhammad SAW juga disusukan di sana. Secara manfaat itu diteliti, banyak sekali manfaatnya, baik dari tinjauan medis ya, kesehatan anak dan kesehatan ibu, demikian juga pola perkembangan anak di waktu masih kecil dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa indaha syukra sadruhu. Pada saat Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah, malaikat Jibril alaihissalam datang untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu itu masih kecil, masih bermain-main dengan teman-temannya yang seusia, masih kecil. Kemudian datanglah malaikat Jibril, dibelah dadanya Nabi SAW. Kemudian wa muli'a hikmatan wa imanan, lalu dipenuhi dengan hikmah dan iman. Ba'da al-istukhrija hadhus syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah ya, organ yang menjadi bagian dari syaitan diambil dan dibersihkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ini tidak bisa ditiru ya, bisa diamalkan atau dipraktekkan yang seperti ini, karena termasuk kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya melalui proses ya, orang zaman sekarang udah operasi besar ini ya, dibelah, dibedah ya, kemudian diambil organnya, lalu dibersihkan ya, kemudian dipenuhi dengan hikmah dan iman sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam aidan Thuwaibatu al-Aslamiyatu jariyatu Abi Lahab. Termasuk yang pernah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Thuwaibah al-Aslamiyah itu? Jariyatu Abi Lahab, seorang budak milik Abu Lahab ya, karena masih saudara ya, dan itu paman Nabi Muhammad SAW, bahkan paman kandung ya. Abu Lahab itu termasuk paman kandung Nabi Muhammad SAW ya. Apalagi beliau memang disayang dari kecil. Setelah ayahnya meninggal dunia, betul-betul dirawat oleh keluarga besarnya. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sebelum dan jauh ya, sebelum menyampaikan Islam, sehingga disayang oleh keluarga besar. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadalathu sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman barakatu al-Habasyiyatu. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu pernah dirawat dan diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kunyah panggilannya. Siapa nama Ummu Aiman? Namanya Barakah al-Habasyiyah. Namanya Barakah berasal dari negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu di mana? Negeri Habasyah itu negeri di
Afrika. Kalau zaman dulu membentang luas, ya kalau sekarang itu negaranya negara Eritrea, kemudian juga Ethiopia, ya, kemudian negara-negara sekitarnya itu disebut dengan negara Habasyah, Eritrea, kemudian Ethiopia, kemudian Somaliland, ya, karena mereka ada konflik besar di sana sesama sesama saudara, ya. Nah, itu daerah yang sangat luas, Habasyah namanya. Nah, banyak sekali zaman dulu itu orang-orang Habasyah yang kemudian dijadikan budak, ya, dijadikan budak, mulai dari akibat peperangan sehingga yang kalah itu dijadikan budak, diperjualbelikan, dan paling banyak diperjualbelikan itu ke Timur Tengah serta ke Eropa zaman sekarang. Kalau zaman sekarang daerah Eropa itu dulu mereka mendapatkan budak dari Habasyah, dari Afrika. Nah, Ummu Aiman yang bernama Barakah al-Habasyiyah pernah mengasuh Nabi Muhammad SAW. Siapa Ummu Aiman itu? Wa kana warithaha min abihi, seorang budak yang beliau miliki warisan dari ayahnya. Ummu Aiman adalah seorang perempuan budak dari Habasyah milik ayahnya. Setelah ayahnya meninggal dunia, maka kepemilikan jatuh kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga otomatis Ummu Aiman sebagai seorang budak, siapa majikannya? Jawabannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diasuh oleh Ummu Aiman. Falamma kabira, setelah Nabi Muhammad SAW dewasa, ya, besar, a'taqaha wa zawwajaha Zaid ibn Harithah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW membebaskan Ummu Aiman, dibebaskan dari status budak, bukan lagi budak, menjadi wanita merdeka. Wa zawwajaha Zaid ibn Harithah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu siapa? Itu juga budak, ya, milik Nabi Muhammad SAW. Hadiah atau pemberian dari istrinya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang kemudian akhirnya dibebaskan juga, dimerdekakan, ya. Nah, hasil pernikahan Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah radhiyallahu anhum ajma'in, karena beliau termasuk yang segera menyambut Islam dan mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, hasil pernikahan Zaid bin Harithah dengan Ummu Aiman itu lahirlah seorang anak laki-laki. Abdurrahman, siapa nama anak laki-lakinya? Pernah dengar ceritanya? Umar, masih muda, umurnya 18 tahun, diangkat menjadi komandan perang 18 tahun. Ya. Warna kulitnya berbeda dengan warna kulit ayahnya. Sampai-sampai orang bertanya-tanya, kok bisa berbeda warna kulitnya? Ya, kok berbeda? Siapa namanya? Seorang sahabat Nabi, pemberani, Abdurrahman bin Tauhid. Ya, pemberani. Kalau perang paling depan, pinter lagi. Titik-titik bin
Zaid, kan bin Zaid, titik-titik bin Zaid, kan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Usamah bin Zaid, keluarga mulia. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam, perkembangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak lahir. Qala rahimahullahu wa tuwfiya abuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamlun. Ayah Nabi, abuhu, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Wa huwa hamlun, posisi Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ya, ibunya mengandung. Ayahnya meninggal dunia, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW belum sempat bertemu dengan ayahnya. Wakila lahu wakila walahu syahrani. Ada yang berpendapat sudah lahir waktu ayahnya meninggal itu, usianya 2 bulan. Wakila sab'atun. Ada pendapat lain mengatakan bukan 2 bulan, 7 bulan. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ayahnya meninggal dunia. Wakila mata abuhu wa lahu 28 syahran. Bahkan ada yang berpendapat ayahnya Nabi SAW itu meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad sudah berusia 28 bulan. Berarti 2 tahun lebih 4 bulan. Tapi di catatan kaki disebutkan bahwa ar-rajihu wallahu a'lam wal qaulul awwal, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan saat ayahnya meninggal dunia. Ini suatu suatu ujian, ya, satu ujian bagi Nabi Muhammad SAW. Lahir sudah menjadi anak yang yatim. Hal ini mengajarkan paling tidak ada 2 hal untuk kita. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita agar bersabar. Yang kedua, semakin berat ujian yang dialami seorang hamba, asalkan dia bersabar, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu mulia, derajatnya tinggi. Kenapa? Banyak sekali ujian dan cobaan yang sudah dilalui. Beliau melaluinya dengan sabar. Jadi kalau dihitung-hitung, siapa yang lebih susah, kita atau beliau sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Nabi Muhammad SAW itu lebih susah. Namun beliau sabar. Ya. Kita yang hadir di sini rata-rata ya punya memori, ada kenangan tentang kebersamaannya dengan bapaknya. Ya. Bahkan sebagian kita bapaknya juga masih sehat, masih bersama. Dan Nabi Muhammad SAW ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Qala rahimahullahu ta'ala wa matat ummuhu wa huwa ibnu 4 sinin wa qila 6 sanawatin. Ibunya meninggal dunia juga pada saat Nabi Muhammad SAW masih kecil, ketika usianya 4 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 6 sanawatin, usia Nabi SAW ketika ibunya meninggal dunia 6 tahun. Dalam catatan kaki disebutkan wal qaulu tsani huwal ashhar. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang menyatakan Nabi Muhammad SAW usianya
6 tahun ketika ibunya meninggal dunia, huwal ashhar. Inilah pendapat yang paling masyhur. Yang paling masyhur itu yang paling banyak beredar, yang paling banyak disebut oleh para ahli sejarah dan pakar tarikh. Tapi yang jelas, ketika kita punya pendapat bahwa Nabi Muhammad SAW usianya 6 tahun ketika sang ibu meninggal dunia, lalu kita bertemu atau membaca ya, dengan seseorang yang punya pendapat bukan 6 tahun tapi itu 4 tahun, ya kita tidak perlu bertengkar ya. Kenapa? Karena memang ada pendapat ulama yang menyatakan seperti itu, bahwa usia Nabi Muhammad SAW ketika ibunya meninggal dunia itu masih 4 tahun. Tapi yang masyhur, yang paling banyak disebut dalam referensi-referensi, Nabi Muhammad SAW usianya 6 tahun. Sudah yatim piatu, dari kecil tidak punya bapak, tidak punya ibu, karena sudah meninggal dunia. Makanya kita yang masih diberi kesempatan merawat, memperhatikan dan berbakti kepada kedua orang tua, jangan disia-siakan. Betul-betul kesempatan ini dimanfaatkan ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa kafalahu sallallahu alaihi wasallam jadduhu Abdul Muttalib. Setelah ibunya meninggal dunia, maka kakeknya yang bernama Abdul Muttalib yang mengasuh dan merawat Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari kecil Nabi Muhammad SAW itu memang terlihat berbeda dari teman-teman yang seusianya. Dari kecil itu sudah nampak dewasa, punya tanda-tanda kebaikan. Usia 6 tahun itu sudah secara kepribadian dan figur itu terbentuk kuat ya. Lahir, ayahnya sudah tidak ada, akhirnya hidup bersama dengan sang ibu, tidak punya kakak tanpa adik ya. Usia 6 tahun ibunya yang meninggal dunia. Siapa yang melanjutkan pengasuhan itu? Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Falamma balagha 8 sinin wa syahrain wa 10 ayyam tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib. Di usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun dan 2 bulan 10 hari, kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia juga. Kakeknya juga meninggal dunia. Usia berapa waktu itu? 8 tahun. Kalau hitungan lengkapnya 8 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari. Terus siapa yang merawat? Fawaliyahu anmuhu Abu Talib. Sejak saat itu pamannya yang bernama Abu Talib merawat dan mengasuh Nabi Muhammad SAW. Disayang itu, seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Bahkan sebagian riwayat menyebut ya, orang-orang menilai rasa sayang Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih besar dibandingkan rasa sayangnya kepada anak-anak kandung sendiri. Karena bagaimanapun juga seorang anak yang kehilangan orang tuanya, baik satu atau kedua-duanya, itu akan tumbuh ya, berkembang, memerlukan perhatian dari pihak-pihak yang bisa menggantikan kedudukan orang tuanya. Karena ibarat pohon, keberadaan orang tua itu sangat penting sekali. Karena kedua orang tuanya itu yang kemudian akan memperhatikan, merawat, ya, mengasuh dan seterusnya. Tapi kalau pohon seperti pohon gak ada yang merawat, ya dia tumbuhnya tidak akan baik, kurang bagus dan jauh dari sempurna. Nah, pamannya yaitu Abu Talib
itu bisa menggantikan posisi orang tua Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara memperlakukan Nabi Muhammad SAW seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Dan itu bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang mudah, itu sulit. Kenapa? Karena tidak hanya memperhatikan anak yatim atau yatim piatu itu, tapi bagaimana memposisikan anak yatim atau yatim piatu itu sama dengan anak-anak kandungnya. Dua, yang merawat anak yatim itu harus mampu mengkondisikan anak-anak kandungnya untuk menjadikan anak yatim atau yatim piatu itu seperti saudara kandungnya. Sehingga pahala mereka yang merawat anak-anak yatim itu sangat besar. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Saya dan orang yang merawat anak yatim itu besok di surga akan dikumpulkan jadi satu dan berdekatan seperti dua jari ini dekatnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kenapa? Karena keutamaan atau pahala mereka yang mau merawat anak yatim. Merawat anak yatim itu bukan cuma menyediakan tempat, ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian. Bukan hanya kemudian membiayai pendidikannya, sekolahnya, pondoknya. Tidak hanya itu, tapi justru yang paling penting adalah memberikan perhatian kepada anak yatim tersebut. Memposisikannya seperti anak kandungnya. Yang jadi soal sekarang adalah kepada anak kandungnya saja belum tentu perhatian, apalagi kepada anak yang lain, anak yatim, anak yatim. Maka pamannya, yaitu Abu Thalib, itu punya jasa yang besar sekali. Makanya Abu Thalib itu kan diperjuangkan betul oleh Nabi Muhammad SAW agar bersedia masuk Islam, Tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan Abu Thalib meninggal dunia itu tidak masuk Islam. Itu pun siksanya, ya karena kafir statusnya, orang yang kafir tidak mau masuk Islam yang masuk neraka. Diperingan siksanya. Kalau bukan karena syafaat dari Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib itu termasuk yang di dalam dasar neraka. Tapi karena diberi syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, maka diperingan siksanya. Dan siksa yang ringan di neraka itu ya tetap menakutkan. Kenapa? Karena bentuk siksanya itu disuruh menggunakan sandal yang terbuat dari api, otak di dalam kepala itu menjadi mendidih. Yang pakai kakinya panas sekali. Saking panasnya yang mendidih ke otaknya. Baik, itu Abu Thalib. Qala rahimahullahu ta'ala wa lamma balagha 12 sanatan wa syahrayn wa 10 ayyamin. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari, jadi di usia 12 tahun, kharaja ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Nabi Muhammad SAW berangkat mengikuti pamannya Abu Thalib menuju Syam. Tujuannya apa? Berdagang. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil memang, kalau kita bilang hidupnya prihatin. Dari kecil sudah menggembala kambing, dengan upah digaji. Sejak kecil itu sudah berdagang. Berdagangnya bukan lokalan, berdagang itu sampai ke luar negeri kalau zaman sekarang. Dari Mekah ke negeri Syam itu ribuan kilometer untuk aku berdagang. Falamma balagha Busra, tetapi sebelum sampai di Damaskus,
ibu kota Syam, tiba di daerah Busra namanya. Kalau sekarang yang perbatasan ya, berdekatan dengan Arab Saudi, ya, dengan berbatasan dengan antara Yordania dengan Syam, daerah sana. Ra'ahu Bahiran Ar-Rahib, seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiran melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena negeri Syam itu negerinya Ahlul Kitab. Negeri Syam itu negerinya Ahlul Kitab, terutama Nasrani. Jadi agama Nasrani itu tersebar luas di daerah Syam, bahkan sampai sekarang. Negara-negara, misalkan sekarang negara Yordania, itu kan masuk wilayah Syam. Arab Saudi perbatasan dengan Yordania. Yordania itu sudah masuk Syam. Di Yordania itu orang-orang Arab Kristen masih banyak sampai sekarang. Ya. Walaupun alirannya berbeda dengan aliran-aliran yang lain, tapi banyak orang Nasrani di sana. Lebanon itu Kristen banyak. Ya. Di parlemen mereka, demikian juga di pemerintahannya, eksekutifnya, ya, maupun di legislatifnya, itu banyak dari unsur Nasrani. Ya. Palestina, kita tahu sendiri, Palestina itu bukan hanya muslimin yang hidup di sana, tapi di sana juga ada orang-orang Nasrani. Di negeri Syam sama, di Mesir juga. Kalau di Mesir kan kita mengenal namanya Kristen Koptik gitu. Banyak orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Kenapa? Karena sudah ada sejak zaman dulu. Maka wajar ya, kalau misalkan perjalanan Abu Thalib dan rombongan untuk berdagang ke negeri Syam itu kemudian bertemu dan berpapasan dengan seorang pendeta Nasrani yang namanya Bahira, itu ya pasti betul ya. Karena di tempat itu memang banyak orang-orang yang mempelajari agama Ahlul Kitab. Yang Yahudi ada tapi lebih sedikit ya. Qala fa'arafahu bisimatihi, maka pendeta Bahira ketika melihat Nabi Muhammad SAW yang usianya masih 12 tahun itu langsung mengenal dengan sifat-sifat dan tanda-tanda yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Tanda-tandanya itu jelas. Fajahahu, kalau kita di Jawa itu istilahnya penyanyi ini ketok gitu. Seorang anak yang dididik di lingkungan penyanyi itu kelihatan kok. Walaupun misalkan bajunya sederhana sama dengan baju yang lain, tapi tata bicaranya, sikap dan perilakunya, ya, cara makan, cara minumnya itu kelihatan kipriai. Artinya ini seorang bangsawan gitu. Ketahuan gitu. Ya, ketahuan. Nah, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Yahudi, mereka yang membaca Taurat dan Injil, mengetahui bahwa di akhir zaman akan bangkit seorang nabi akhir zaman. Tanda-tandanya demikian, ciri-cirinya seperti ini. Dan pendeta Bahira ketika melihat Nabi Muhammad SAW langsung mengetahui. Faja'ahu, didatangi, wa akhadha biyadihi, tangannya dipegang, tangannya Nabi Muhammad. Wa qala hadza rasul rabbil alamin, ini anak ini adalah rasul utusan Rabbul Alamin, yab'athuhullahu rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai rahmatan untuk alam semesta, sebagai rahmat untuk alam semesta. Innakum hina aqbaltum minal aqabati lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan. Kalian ketika berangkat dari Mekah meninggalkan Aqabah, daerah Mina sana, maka tidak ada batu, tidak ada pohon,
kecuali bersujud kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kita tidak tahu bentuk sujudnya seperti apa. Wala yasjudani illa linabiyyin, batu dan pohon tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Wa inna nabiyyuhu fi kutubina mawsufan, sesungguhnya dalam kitab-kitab suci yang kami baca, anak ini sudah disebutkan sifat-sifatnya. Wa indaman taqaddamna ma'rufan, wa indaman taqaddamana ma'rufan, orang-orang yang sudah mendahului kami itu mereka mengenal baik Nabi akhir zaman melalui tanda-tanda dan ciri-cirinya. Tsumma qala li Abi Thalib, kemudian pendeta Bahira berpesan kepada Abu Thalib, la in qalimta bihi Syam la yaqtulannahu Yahud. Kamu kalau tetap membawa dia sampai ke Syam sana, sampai ke pusat wilayah, itu kan baru perjalanan. Kalau kau paksakan bawa dia ke negeri Syam, la yaqtulannahu Yahud, orang-orang Yahudi pasti membunuh anak ini. Orang-orang Yahudi pasti membunuh anak ini. Kenapa? Ya, karena orang-orang Yahudi itu kan berkoar-koar. Mereka mengklaim bahwa Nabi akhir zaman akan berasal dari kalangan Yahudi. Itu udah mereka cerita kemana-mana itu. Nabi akhir zaman itu dari Yahudi, Nabi akhir zaman itu dari kami. Tanda-tandanya A, B, C, D, E, F, G, H, I dan seterusnya, tanda-tandanya ada. Nah, ini kalau dibawa ke Syam, di sana ada orang-orang Yahudi, mereka pasti tahu ini Nabi akhir zaman karena ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Kalau mereka tahu ternyata Nabi akhir zaman itu dari Arab, bukan Yahudi, itu pasti dibunuh. Pasti dibunuh. Mereka kan tidak akan terima kalau kenyataannya Nabi akhir zaman itu bukan dari orang Yahudi. Faraddahu khawfan alaihi minhum. Mendengar keterangan dari pendeta Bahira itu, maka Abu Thalib memulangkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mengkhawatirkan keselamatan Nabi Muhammad SAW dari perbuatan jahat orang-orang Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad dipulangkan. Qala rahimahullahu ta'ala thumma kharaja sallallahu alaihi wasallam marratan thaniyatan ila Syam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk yang kedua kali berdagang ke negeri Syam. Ma'a Maisarah ghulami Khadijah radhiyallahu anha, ditemani oleh Maisarah. Maisarah itu seorang budak kepercayaan Khadijah radhiyallahu anha. Laki-laki ya. Maisarah itu laki-laki. Itu seorang budak yang dipercaya oleh Khadijah. Fi tijaratin laha qabla an yatazawwajaha, untuk urusan dagang sebelum menikah. Falamma qadima Syam, setibanya di negeri Syam, nazala tahta dhilli syajaratin, Nabi Muhammad SAW memilih istirahat berteduh di bawah naungan sebuah pohon. Qariban min sauma'ati rahibin, letaknya dekat dengan gereja seorang pendeta. Ya. Sekali lagi, karena negeri Syam itu banyak sekali apa? Orang-orang yang memeluk agama Nasrani dan juga agama Yahudi. Nah, dalam perjalanan Nabi Muhammad itu singgah dan rombongan, beliau memilih untuk berteduh di bawah pohon itu. Posisinya berdekatan dengan sebuah gereja. Gereja itu dipimpin seorang pendeta. Faqala rajul ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun. Kata pendeta yang di gereja dekat tempat istirahatnya rombongan Nabi Muhammad mengatakan,
ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun. Tidak mungkin duduk di bawah pohon ini kecuali pasti seorang nabi. Pasti seorang nabi. Wa kana maisaratu yaqulu idza kanat al-hadilatu wa shadda al-harru nazala malakan minas samai anzuruhu ma yuzillanihi. Kata Maisarah, kalau siang betul-betul panas sekali, itu ada dua malaikat turun dari langit. Saya menyaksikan malaikat itu, kata Maisarah, yuzillanihi, memayungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala raja'a sallallahu alaihi wasallam min safari dzalik. Sepulangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Syam, Maisarah melaporkan semua kepada Khadijah. Maisarah itu budak ya, yang dipercaya oleh Khadijah. Tazawwaja Khadijah bintah Khuwailid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Khadijah bintu Khuwailid. Wa umruhu 25 sanatan wa syahran wa 10 ayyamin wa qila ghairu dzalik. Waktu itu usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari. Ada juga pendapat yang lain. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan, pada saat usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, syahida bunyan al-Ka'bati, beliau ikut menyaksikan proses renovasi Ka'bah. Wa wada'a al-hajar al-aswad bi yadihi, dan beliau yang dipilih untuk mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya semula. Inilah Nabi Muhammad SAW dari lahir, bahkan dari kandungan sampai usia 35 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW, ayahnya meninggal dunia waktu beliau masih dalam kandungan, ibunya meninggal dunia ketika usianya 6 tahun, diasuh kakeknya selama 2 tahun. Pada saat usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Setelah itu dirawat dan diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Umur 12 tahun pernah dibawa ke negeri Syam, tapi dinasihati sama pendeta Nasrani, segera bawa pulang, nanti kalau ketemu Yahudi dibunuh. Ya, kemudian pada usia 25 tahun pulang beliau dari berdagang ke negeri Syam, menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Usia 35 tahun Nabi Muhammad SAW ikut dalam proses renovasi Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.